Suatu hari yang cerah, terlihat pasangan pasutri yang sedang menikmati liburan mereka dengan berenang di tepi laut yang tak jauh dari sebuah pulau. Hey, I heard that. Tak lama kemudian, gadis kecil bernama Stephanie yang sedang berenang bersama ayahnya pun merasakan ada sesuatu di dalam air yang menyentuh kakinya. Merasa ada yang tak beres, keduanya bergegas menuju kapal untuk menghindari hal buruk yang bisa terjadi. Sesaat setelah Stephanie diselamatkan ibunya, sang ayah yang terlambat naik pun harus tersambar hiu yang membuatnya tewas seketika. Itulah momen terburuk dalam hidup Stephanie yang harus melihat langsung sang ayah tewas oleh hiu yang membuatnya mengalami trauma berkepanjangan. Dan meski tragedi itu telah terjadi 20 tahun lalu, kejadian itu tak akan pernah bisa dilupakan oleh Stephanie yang kerap terbawa dalam mimpinya. Stephanie sendiri kini telah menikah dengan pria bernama Greg yang merupakan seorang konservator di sebuah museum di kota London, di mana Greg bertugas untuk mencari dan meneliti barang-barang antik untuk museum. Termasuk saat ia mendapat tugas untuk mencari dan meneliti kepingan emas yang ikut tenggelam ke dasar laut bersama kapal perang yang lokasinya hanya diketahui oleh orang dalam di pemerintahan. Dalam tugasnya kali ini, Greg membawa Stephanie untuk ikut bersamanya, di mana Greg pun mengajak istrinya itu untuk menemui rekan Greg yang merupakan seorang kapten di kapal layar untuk memudahkan tugas yang didapatnya. Yes, sir. Keduanya pun akhirnya bertemu rekan Greg yang bernama Benz yang juga mengikut sertakan rekannya yang merupakan sepasang kekasih bernama Lily dan Pierre. So, should we ship on then? Yes, let's go. Greg pun memutuskan untuk menggunakan kapal kecil demi menjaga kerahasiaan tempat tujuan dan misinya. Beberapa saat setelah kapal itu perlahan mulai menuju tengah laut, terlihat jelas rasa trauma yang masih membekas dalam ingatan Stephanie terkait peristiwa nahas atas kematian sang ayah oleh hiu. Hingga sepeninggal sang ayah, Stephanie hanya tinggal bersama sang ibu dan kakeknya yang merupakan seorang ahli kelautan. You're a visitor here. I call it Seamus's rule. Sang kakek sendiri selalu menegaskan pada para mahasiswa bimbingannya yang menyebut jika tak ada seorang pun yang mengetahui misteri yang tersimpan di dasar laut yang tak akan ada satupun orang yang bisa mengungkapnya, termasuk dirinya sendiri. You're a guest of theirs, not for 1 second out there. Dengan bimbingan dan arahan sang kakek, Stephanie mulai banyak tahu tentang kelautan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya, termasuk juga usaha sang kakek yang membantu Stephanie untuk lepas dari rasa traumanya selama ini. And all the blood in the ocean. I'm having the same thing. Find some time today, Bill. Okay, Grandpa. Scene beralih pada dua kapal kecil yang tak jauh dari sana yang sepertinya sindikat pengedar narkoba yang gagal mencapai kata sepakat yang membuat mereka akhirnya saling menyerang. Drop something down there. What are we doing? Kembali pada Greg, Stephanie, Benz dan yang lainnya yang baru sampai di titik lokasi sesuai koordinat, di mana mereka pun bersiap melakukan penyelaman dan terlebih dulu menyelam di perairan yang tak terlalu dalam. Sesaat kemudian mereka menyelam, Greg pun menemukan kepingan emas yang dicari yang berada tak jauh dari bangkai kapal. Tak lama kemudian, mereka yang sedang asik mencari kepingan emas dikejutkan dengan kemunculan hiu yang menyerang mereka. Namun beruntungnya, mereka berhasil bersembunyi di antara bangkai kapal. Merasa hiu itu sudah menjauh,
Pierre dan Lily memanfaatkan peluang itu untuk segera naik ke permukaan. Namun sialnya, meski mereka berhasil mencapai kapal, luka yang terlalu parah yang dialami Pierre membuatnya harus meregang nyawa setelah pendarahan hebat karena minimnya peralatan medis di kapal itu. Tak lama setelah itu, para komplotan pengedar narkoba yang tadi sempat terlibat baku tembak pun menghampiri kapal Benz, di mana pimpinan mafia yang bernama Jordan itu pun awalnya terlihat baik. Lambat laun, Jordan pun mengira jika Benz dan yang lainnya berkaitan dengan barang haram yang mereka cari, mengingat bocornya transaksi sebelumnya yang diduga Benz dan lainnya berniat untuk mencuri narkoba tersebut. See, I'm thinking your eyes shouldn't have. We didn't see anything, alright? Benz pun menolak tuduhan itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik pada Jordan yang bersiap untuk menghabisi Benz dan yang lainnya. Namun rupanya, si penjual narkoba memang biasa membuang narkoba tersebut ke dasar laut untuk kemudian Jordan sebagai pembeli akan mengambilnya. Di mana Benz menegaskan jika ia dan yang lainnya tak berniat mengambil barang itu di dasar laut. Hingga, Benz lalu menawarkan dirinya untuk mengambil narkoba itu, dengan syarat ia dan yang lainnya bisa dilepaskan dan pergi dari sana. Namun hal itu ditolak oleh Jordan. Whoa, hey. Saat itulah Stephanie pun ikut bicara dan mengatakan jika anak buah Jordan tetap memaksa untuk mengambilnya tanpa keahlian khusus, bisa dipastikan akan mati sia-sia dan tak bisa selamat dari serangan hiu kendati pun Jordan akan turun menggunakan kerangkeng anti-hiu yang tak akan mampu menahan beban yang terlalu berat. So who do you propose go down there instead of my guys then, huh? You? I'm the best chance that you got. Maybe she's right. Setelah perdebatan cukup alot antara mereka, Stephanie akhirnya yang diminta untuk menyelam mengambil paket barang haram ke dasar laut dengan dilindungi oleh kerangkeng anti-hiu sebagai perlindungannya jika terdesak. All right, come on, lower it. Sesaat kemudian, Stephanie sudah berada di kedalaman laut dan berhadapan langsung dengan para hiu yang berenang bebas di sekitar sana. Stephanie pun mencoba tenang dan menghindari pergerakan kejut agar menghindarinya dari serangan hiu, untuk kemudian mencoba mengikat barang haram itu ke kerangkeng tersebut. Terjadi kendala pada tali itu yang membuat Stephanie bergerak lebih agresif di dalam air yang mengundang perhatian para hiu. Hal itu pun disadari oleh Benz di atas kapal yang berusaha untuk mengatrol kerangkeng tersebut demi keselamatan Stephanie. Dalam upayanya naik ke permukaan, hiu itu kembali mencoba menyerang Stephanie dan berhasil menggigit tali yang terikat pada paket barang haram itu yang membuat narkoba itu berhamburan di dasar laut. Sesaat setelah sampai di permukaan, Jordan meminta anak buahnya untuk memeriksa barang tersebut, di mana ia pun sempat kesal karena barang tersebut berkurang yang membuat suasana menjadi tegang, di mana setelah itu, Oh, really? Is that right? Piece of shit. Stephanie terus meneriaki Greg yang terhempas ke laut dan berharap Greg masih bisa selamat serta tak terulang lagi kehilangan orang yang ia sayangi untuk kesekian kalinya. Singkat cerita, Jordan masih tak bisa menahan amarahnya karena kehilangan beberapa anak buah dan barang haram miliknya. Namun saat itu, Stephanie mencoba menawarkan kepingan emas kuno sebagai gantinya. Bahkan, Stephanie bersedia menyelam kembali ke dasar laut jika Jordan merasa itu tak cukup yang jelas membuat Jordan tertarik.
If there's more of it, why didn't you all bring it up yourselves? Like I said, we can take you to it. Fucking lie to me. Bersamaan dengan itu, Greg rupanya masih selamat dan berhasil naik ke perahu kecil milik kelompok narkoba yang sempat terlibat baku tembak dengan geng Jordan sebelumnya, di mana Greg pun menemukan radio satelit yang langsung ia gunakan untuk meminta bantuan. Mayday, can anyone hear me? Can anyone hear me? Over. Setelah itu, para polisi pantai pun berdatangan menghampiri kapal Benz berdasarkan laporan Greg. Namun saat itu, Jordan berusaha mengelabuinya dengan berakting jika Stephanie adalah pacarnya. Good afternoon. Afternoon. Uncle Diamond? Huh? Yeah, you are. Sesaat kemudian, Jordan pun diminta untuk menunjukkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Hingga hal itu pun membuat Jordan panik dan berakhir seperti ini. Dengan situasi seperti itu, tak ada pilihan bagi Stephanie selain menuruti keinginan Jordan, terlebih saat Jordan meminta Lily untuk ikut menyelam agar bisa mendapatkan lebih banyak emas. Beberapa saat setelah Lily dan Stephanie menyelam, mekanik Benz yang terkapar akibat peluru nyasar tadi pun mengalami sekarat. Namun Jordan yang menganggap jika pria itu hanya akan merepotkan pun memilih untuk menembak matinya yang membuat Benz marah. Setelah menyerang Jordan, Benz bersembunyi ke dalam kapal sambil menunggu celah untuk menyerang anak buah Jordan yang tersisa. Hingga saat momen itu datang, Benz tak segan menyerangnya yang membuat anak buah Jordan terjungkal ke laut dengan darah yang bercucuran. Hingga inilah yang terjadi. Kejadian itu pun dilihat oleh Lily yang rupanya menolak untuk menyelam. Namun karena panik dan rasa takut yang berlebih, Lily pun akhirnya ikut jadi santapan hiu tersebut. Di sisi lain, Greg bersiap dengan perahunya untuk menuju kapal Benz. Tepat saat Stephanie baru saja kembali ke kapal dan terlibat keributan dengan Jordan karena dengan kekacauan yang terjadi. Terlebih Jordan yang marah karena Stephanie kembali tanpa membawa emas yang diinginkannya. Tak lama kemudian, Greg pun sampai di sana tepat saat Jordan bersiap menembak Stephanie. Namun Jordan berhasil mengulur waktu dan mengalihkan perhatian Greg, di mana setelah itu. What are you gonna do, Greg? Greg! Stephanie pun memutuskan untuk menembaknya terlebih dulu sebelum Jordan mendahului menembak Greg yang membuat Jordan terhempas ke laut dan kembali dimangsa hiu. Pada akhirnya, Stephanie dan Greg serta Benz lah yang berhasil selamat, meski mereka harus pulang tanpa emas dan juga Pierre serta Lily yang tewas oleh hiu. Beberapa minggu berlalu, Stephanie terlihat duduk santai dengan sang kakek dan mengungkapkan tekadnya untuk melepaskan rasa traumanya selama ini. You're sure about